Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa las sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di bumi Allah, di bawah langit Allah. Setiap detiknya selalu berhajat dan butuh kepada bimbingan Allah. Bersyukur kita dibimbing oleh Allah. Sebagai bentuk buktinya bahwa kita berada dalam bimbingan Allah, kita digunakan oleh Allah untuk mengamalkan agamanya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan hidayah juga dari Allah kita ditolong oleh Allah untuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Di antara bentuknya kita bisa mengerjakan sholat maghrib dengan berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah sesudah sholat, membaca istighfar, kemudian berzikir, membaca doa. Disebutkan oleh Kanjeng Nabi, di antara doa makbul adalah dubura kulli sholat, berdoa selepas mengerjakan sholat 5 waktu. Nikmat ini adalah nikmat yang besar, namanya nikmat hidayah. Taat kepada Allah
mengikuti hidupnya, jalan hidupnya Rasulullah. Ini namanya nikmat hidayah, nikmat yang sangat mahal, nikmat di mana tanda Allah cinta kepadanya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba imra'an, bila Allah mencintai seorang hamba, maka buktinya, tandanya, ista'malahu, yaitu Allah menggunakan hamba itu untuk mengamalkan agamanya Allah. Jadi tanda Allah mencintai seorang hamba, hamba itu digunakan oleh Allah untuk mengamalkan agamanya Allah, untuk duduk di majelis ilmu, majelis zikir, untuk memakmurkan masjid, untuk sholat berjamaah di tempat adzan berkumandang. Ini digunakan oleh Allah, bukan mau kita, ini maunya Allah. Kita duduk di sini bukan karena kita duduk, tapi didudukkan oleh Allah. Kita hidup bukan kita mau hidup, tapi dihidupkan oleh Allah. Kita datang ke sini bukan kita mau datang, tapi didatangkan oleh Allah. Yang bergerak digerakkan oleh Allah, yang diam didiamkan oleh Allah. La yataharraku mutaharrikun, tidak bergerak yang bergerak. Wala yaskunu sakinun, tidak diam yang diam. Illa biqada'illahi wa qadarihi, melainkan geraknya yang bergerak, melainkan diamnya yang diam itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah, karena inilah nikmat yang kekal. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, harta benda dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Sedangkan amal-amal yang kekal, amal-amal yang saleh, amal-amal yang dikerjakan di dunia lalu disimpan di akhirat, khairun inda rabbika thawaba, terbaik di sisi Allah untuk menjadi ganjaran yang disimpan, wa khairun amala, dan terbaik bagi orang yang hidup di bumi Allah untuk menjadikannya sebagai cita-cita, keinginan dan hasrat dan kemauan, kemudian dikerjakan. Misalnya ingin sholat lalu sholat, nah ini namanya al-baqiyat as-salihat. Ingin sholat nikmat, lalu keinginannya terlaksana, nikmat lagi. Lalu ketika melaksanakannya, nikmat lagi. Seluruh ujung rambut sampai ujung kaki bergerak dalam keadaan menghadap kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya aku persembahkan hanya untuk Allah. Maka lillahi yabqa, apa-apa yang karena Allah dia akan kekal. Apa-apa yang karena Allah kekal. Ma indakum yanfadu,
ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Ma indakum yanfadu, apa yang ada pada diri kita sekarang ini pada akhirnya habis juga. Umur yang sekarang kita ada pada akhirnya habis juga. Waktu yang setiap hari berputar, detik tambah detik menjadi menit, menit tambah menit menjadi jam, jam tambah jam menjadi hari, hari tambah hari menjadi minggu, minggu tambah minggu menjadi bulan, bulan tambah bulan menjadi tahun, tahun tambah tahun, pada akhirnya semuanya menjadi ashabil kubur, penghuni kubur. Apa yang kita cari di dunia ini? Demi kepentingan pribadi lalu kita hancurkan hubungan kita dengan Allah dan sesama makhluk Allah, sengsara nanti di hadapan Allah. Gara-gara egonya, gara-gara kepentingannya, karena gak harga dirinya, lalu kita rusak hubungannya, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama makhluk. Maka kita ini semua adalah hamba Allah. Hamba Allah itu dia tidak punya apa-apa, dia hanya ikut perintah tuannya. Dan hamba Allah itu pangkat yang sangat tinggi, hadirin, pangkat yang paling mulia, menjadi hamba, hambanya Allah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Hamba Allah itu alladzina adalah mereka orang-orang yamshuna yang mereka berjalan di muka bumi ini hauna dalam keadaan tunduk, menundukkan pandangannya, dalam keadaan tawadhu, melihat pandangannya ke tanah, lalu kemudian dia cium kulitnya, kemudian dia mengatakan, kok saya sudah bau tanah, mungkin besok saya sudah berpindah di bawah tanah, ternyata besok kok belum cium lagi, nah, kok bau tanah, mungkin besok saya ke tanah. Begitu, itulah hamba. Namanya orang mikir akhirat. Akhirnya hidupnya dipenuhi dengan pikir, memikirkan bagaimana menjadi orang yang selamat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Penting. 60-70 tahun saja kita hidup di dunia ini, lalu kemudian berpindah. Maka dunia ini bukan tempat tinggal, tempat kita meninggal, kita ulang-ulang. Tempat tinggal itu adalah tempat yang dimana di situ selama-lamanya, yaitu kehidupan di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu, kehidupan di akhirat, khairul laka minal ula, bagimu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Itu kata Allah. Allah telah bilang akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan akhirat itu kekal. Kalau hidup di akhirat, kehidupan yang tidak ada ujungnya. Kita hidup di sana bukan 1 juta tahun, bukan 1 triliun, bukan 1.000 triliun, bukan. Kalau masih ada hitungannya berarti belum kekal. Tapi di sana kehidupan yang selama-lamanya. Kalau bahagia, bahagia selama-lamanya.
Kalau sengsara, sengsara selama-lamanya. Kalau sehat, sehat selama-lamanya. Kalau sakit, sakit selama-lamanya. Azabul alim, siksanya adalah pedih. Mana alim itu adalah siksa di mana tidak ada bandingannya. Segala kesusahan di dunia ini dikumpulkan jadi satu. Segala kesusahan, segala sakit, segala susah dikumpulkan di dunia ini. Segala susah, segala sakit, segala capek dikumpulkan jadi satu. Tidak sebanding dengan capek letih terkecil di neraka. Masya Allah. Maka untuk itu hamba itu harus sadar. Jangan nunggu disadarkan, harus sadar. Sadar bahwasanya saya ini adalah hamba. Hamba itu, kata baginda Nabi, al-mu'minun waqaf. Orang yang beriman itu selalu berhenti sejenak sebelum bertindak. Dan hamba itu memikirkan apa yang mau dia kerjakan, dia pikirkan terlebih dahulu. Kira-kira yang mau dikerjakan ini mendatangkan ridho Allah apa tidak? Yang mau saya lihat ini mendatangkan ridho Allah apa tidak? Yang mau saya dengar ini kira-kira mendatangkan ridho Allah apa tidak? Yang mau saya bicarakan ini mendatangkan ridha Allah apa tidak? Yang mau saya makan ini mendatangkan ridha Allah apa tidak? Kaki mau melangkah, dipikirkan dulu, kemana kaki kamu mau pergi? Kira-kira mendatangkan ridha Allah enggak kepergian kamu ke tempat itu? Kalau mendatangkan ridha Allah maka dikerjakan. Kalau mendatangkan murka Allah maka ditinggalkan. Itulah hamba. Hamba itu waqaf, berhenti sejenak sebelum bertindak. Karena apa saja yang dikerjakan oleh hamba di dunia ini menjadi amal, dan amal itu sama dengan pahala, sama dengan ridha Allah, sama dengan derajat di surga Allah, atau sama dengan siksa dosa, sama dengan siksa, sama dengan neraka, panas di neraka. Amal yang kita kerjakan ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai yang kita pikirkan ini kembali kepada dua perkara saja. Apakah itu diridhoi Allah, apakah itu dimurkai Allah. Kalau diridhoi oleh Allah, oh surga, semangat kita mengerjakannya, walaupun mungkin awalnya capek, berat. Pokoknya kalau sudah diridhoi oleh Allah, maka kita kerjakan, tidak ada pertimbangan lagi. Ini Allah ridha, ini Allah suka. Itulah keistimewaan manusia dibanding hewan. Dengan akalnya dia bisa membedakan. Al-insan hayawanun natiq, manusia yang bisa berpikir. Dengan fikirnya, dia menggunakan fikirnya, memilah-milih ini kanan, ini kiri, ini Allah ridha, ini Allah murka, ini pahala, ini siksa. Itu jangan sampai akal kita tidak kita gunakan. Sudah tahu bahwa Allah murka, kok masih nyemplung. Wala tulku biaidikum ila tahlukah, sekali-kali kamu jangan menjatuhkan dirimu dalam kehancuran. Kata Allah, itulah siapa orang yang tahu dosa tapi masih dikerjakan. Inilah tulku. Jangan kamu menjatuhkan diri kamu ila tahlukah, kepada kehancuran. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang itu tahu di situ dosa tapi masih dikerjakan. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka
wa ahsinu, berbuatlah baik kamu hidup di dunia ini, kata Allah. Jangan menjatuhkan dirimu dalam kehancuran, berbuatlah baik. Ini menunjukkan, kata para ulama, setiap manusia itu dengan akal sehatnya bisa membedakan ini Allah ridho, ini Allah murka. Maka kalau tahu itu murka, tinggalkan. Jangan sudah tahu murka kok nyemplung. Maka hadirin yang dimuliakan, hidup di dunia ini sebentar saja. Mau berapa tahun kita hidup di dunia? Lalu kita mau kita hancurkan hubungan kita dengan Allah, dengan sesama makhluk Allah, gara-gara secuil kenikmatan, kelezatan. Orang hidup di dunia ini ditamsilkan oleh para ulama seperti orang yang dikejar harimau. Maka dia lari sekencang-kencangnya, tiba-tiba dia terperosok ke dalam satu sumur. Maka dia ini jatuh dalam sumur itu, dia teriak, kemudian dia tiba-tiba tangannya memegang ranting yang menjulur, menjalar di antara tepi-tepi sumur. Maka dia ini bahagia, selamat, tidak jatuh ke bawah. Maka dia menengok ke atas, nengok ke atas, tiba-tiba mulutnya terbuka, lalu kemudian ada madu yang menetes. Terlena dengan tetesannya madu yang nikmat. Sebentar, tak tahu bahwa di bawah ada ular berbisa kalajengking yang sangat besar. Akhirnya dia jatuh ke bawah. Maknanya hadirin yang dimuliakan, hidup ini perlu hati-hati. Hidup ini perlu hati-hati. Dua perkara kita jaga. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Untuk hubungan kita dengan Allah, apa yang diperintah kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan, sebagaimana contoh Rasulullah SAW. Untuk hubungan kita dengan sesama manusia, bergaul sebagaimana akhlakul karimah Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri, selama apa yang kamu kerjakan itu sesuai. Tak usah tengok kanan, tak usah tengok kiri. Nanti ada orang yang menilai kamu, membenci kamu, senang dengan kamu. Itulah kehidupan. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Sebaik-baik siapapun hidup di dunia ini, tidak akan sepi daripada ocehan manusia. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, sesempurna-sempurnanya manusia, masih dikatakan majnun, gila, tukang dukun, gila, gak waras. Itu Nabi, apalagi kita. Maka hidup di dunia ini, kita pastikan apa yang kita kerjakan mendatangkan ridha Allah. Sampai kapan? Sampai mati. Mati itu kapan? Lah, mati kok kapan? Mati itu sebentar lagi. Sebentar lagi itu kapan? Ya sebentar lagi. Innakum fi mamarril laili wan nahar. Sesungguhnya kalian hidup di dunia ini berada dalam perputaran siang dan malam. Berputar siang malam. Sekarang malam, tadi siang, malam, besok pagi, siang lagi. Di siang malam, malam siang, siang malam. Fi mamarril laili wan nahar. Kamu itu hidup itu berada dalam perputaran siang malam, siang malam. Gak ada yang lain. Jadi kehidupan itu cuma dua masa, siang malam.
siang malam, kanan kiri, kanan kiri. Kita melangkah kanan kiri, kanan, atas bawah, atas bawah. Hidup mati, kaya miskin, senang susah. Itulah hidup, berpasang-pasangan. Bima maril laili wan nahar, berada dalam pergantian siang malam, siang malam. Fi ajalin mangkusah, di dalam umur yang selalu dikurangi. Jadi berganti siang malam itu mengurangi umur kita, dikurangi sehari, dikurangi semalam, dikurangi sehari semalam, dikurangi seminggu. Fi ajalin mangkusah, kita ini berada dalam masa di mana umur kita selalu dikurangi. Tidaklah seseorang ada di dunia ini semakin lama, melainkan semakin dekat dengan kubur. Mana kubur kita? Kubur kita. Maka kata almarhum Syazirot, yang ke timur ke kubur, yang berjalan ke barat ke kubur, yang ke utara ke kubur, yang ke selatan ke kubur, yang ke bawah ke kubur, yang ke atas ke kubur juga. Naik pesawat tiba-tiba jatuh ke kubur. Jadi kita semua kemana? Ke kubur. Oh, ke kubur kita. Maka rumah abadi itu apa? Kubur. Jangan lupa dengan kubur. Kubur itu rumah kita. Fi ajalin mangkusah, dikurangi, dikurangi. Wa amalin mahfudhah, siang dan malam amalannya mahfudhah, dijaga, dicatat oleh dua malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak pernah ada ucapan dari mulut melainkan di situ ada dua malaikat. Raqib, pencatat amal baik, atid, pencatat amal buruk. Dua ucapan maknanya amal. Ucapan itu dua. Kenapa disebutkan dua ucapan? Ucapan baik dicatat oleh malaikat raqib, ucapan buruk dicatat oleh malaikat atid. Menunjukkan amal itu yang dua tadi, baik buruk. Allahu Akbar. Maka dalam berputar waktu 24 jam itu kita beramal. Dalam masa umurnya dikurangi, tahu umurnya dikurangi. Kalau orang itu yakin begitu, dia tidak akan nunda-nunda amal, tidak akan bilang nanti-nanti. Kenapa? Karena nanti di sana belum pasti. Orang yang bilang ayo tobat, nantilah, masih muda. Tobat itu nanti kalau sudah umur 60 tahun, masih umur 40 tahun saya, masih ada 20 tahun lagi. Besoknya mati, ternyata nggak nyampe 60 tahun, besoknya mati. Maka temannya yang dengar omongannya kemarin bilang, lah dia kemarin saya ajak tobat katanya nanti 60 tahun, ternyata sekarang sudah mati. Emang kita tahu ma tadri nafsun mada taksibu gada. Semuanya tidak ada yang tahu besok mau ngapain. Makna besok itu bukan besok sedetik ke depan tuh besok. Makna besok, besok pagi bukan. Besok itu waktu selanjutnya, waktu yang mundur, kita nggak tahu. Maka selalu ucapkan kalau di dalam waktu yang selanjutnya kita berada dalam kebaikan. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza
wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ucapkan kayak gitu. Kita sekarang ini bisa duduk nih. Ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alladzi hadana li hadza. Allah memberikan hidayah kepada saya bisa duduk di majelis ini, bisa bangun tahajud, bisa zikir, bisa baca Quran. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Betul-betul saya tidak akan bisa mengerjakan ini semua laulan hadanallah, kalaulah bukan petunjuk Allah. Akhirnya hatinya Masya Allah. Jadi jangan diam saja. Kita bisa sholat berjamaah kok, alhamdulillahilladzi hadananya lupa. Masya Allah. Bangun malam tahajud, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Bisa apa saja kebaikan, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Terus begitu ucapkan. Setan akan datang ingin menghancurkan amal kita. Ditiupkanlah sifat dalam hati kita, riya, sum'ah, khusyuk, takabbur. Maka kita, kata para ulama, kalau timbul perasaan seperti itu, tangan kita tempelkan di dada, lalu kita ucapkan Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hadirkan dalam hati, betul-betul saya nggak bisa ya Allah kalau tidak Engkau tolong. Tolong saya ya Allah. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hamba. Kita mungkin punya keinginan yang sangat banyak memenuhi otak kita, sehingga dalam Riyadhus Shalihin itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis segi 4, lalu ada satu garis yang melebihi segi 4. Ada garis kecil-kecil, ada garis yang besar melebihi segi yang di garis segi 4. Ini tamsil bahwasanya manusia itu punya keinginannya, di mana keinginannya itu sampai melebihi batas umurnya. Orang itu kalau ditanya, sudah tua ini, sudah 50 tahun ini, dibilang doakan saya panjang umur. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dia tetap bilang doakan saya panjang umur. Sudah umur 100 tahun pun dia akan bilang doakan saya panjang umur. Kenapa? Karena mati itu semua orang takut. Gak ada orang yang siap mati. Mati itu takut. Orang yang takut mati itu tanda hubungannya dengan Allah rusak. Kalau orang baik hubungannya dengan Allah, maka dia tawakkulan ala Allah, terserah Allah. Mau diambil sekarang pun siap. Kenapa? Karena saya telah berada dalam amalannya Rasulullah. Setiap hari di pagi hari baca A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim 3 kali, dilanjutkan akhirnya surat Al-Hasyr. Maka kalau orang baca itu, terserah Allah hari itu. Walaupun matinya mati syahid. Karena sudah berada dalam amalan. Tapi kalau kita ini tidak berada dalam amalan, tidak kenal dengan arahan-arahan agama, maka berada dalam kebingungan. Maka kita ini berada dalam kebingungan itu kenapa? Karena kurangnya kepahaman. Maka
Agama ini perlu dipahami, dipelajari, dipraktekkan dalam kehidupan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini setiap hari beramal, amal kita itu dicatat. A'mal mahfudzah. Lalu wal mautu ya'ti baghtatan. Wal mautu, kematian itu ya'ti, akan mendatangi orang hidup, baghtatan, dengan tiba-tiba. Wa inna likulli zari' mislu ma zara'. Sesungguhnya setiap orang yang menanam, dia akan memanen persis panenannya itu seperti yang ia tanam. Wa inna likulli zari', sesungguhnya orang yang dia ini menanam, mislu ma zara', dia akan memanen tanamannya persis sebagaimana yang ia tanam. Faman yazra' khairan, siapa yang dia ini menanam kebaikan, yushiku ayyahsuda raghibatan, sebentar lagi akan memanen kebahagiaan. Wa may yazra' syarran, siapa yang menanam keburukan, yushiku ayyahsuda nadamatan, sebentar lagi akan memanen penyesalan. Wa haqiqatun nadamah, penyesalan yang sebenarnya, nadamatul qiyamah, penyesalan di hari kiamat. Karena penyesalan di sana penyesalan yang tak bisa untuk ditampal kembali. Rabbana laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Semua orang yang mati masuk kubur minta kembali lagi ke dunia ini, dia mau sedekah, dia mau tahajud, dia mau berjamaah, dia mau hurud 4 bulan, dia mau ini, mau ini, mau ini. Laula akhartani ila ajalin qarib, berikan kesempatan waktu sebentar saja ya Allah, sebentar saja ya Allah. Ajalin qarib, waktu yang sebentar. Fa asaddaqa, mau sedekah. Masya Allah. Yakin dah? Kalau nggak yakin mati di sana nanti. Di sini kita main-main, tak usah sholat, tak usah ibadah. Mau sedekah, mau macam-macam, mau semua. Wa kum minas sholihin, sehingga saya jadi orang baik. Dikubur itu. Fa asaddaqa wa kum minas sholihin, saya mau sedekah sehingga saya jadi orang baik. Balik ke dunia ya Allah, sebentar saja ya Allah. Saya itu mau sedekah sehingga saya jadi orang baik. Ini omongan seperti ini adalah omongannya orang yang menyesal di kubur. Enggak sempat baik di dunia, enggak sempat sedekah, enggak sempat sholat, enggak sempat memakmurkan masjid, enggak sempat mencintai saudaranya. Yang ada benci saja. Masya Allah. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setan itu licik. Kalau kata Gezeron, jangan pernah bilang kamu setan itu pinter. Setan itu licik, setan itu nipu. Kalau setan dikatakan pinter, kata almarhum Gezeron, dia tambah senang. Setan itu goblok, setan itu pinter, oh tambah gendut dia. Setan itu licik, setan itu asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu nipu. Kalau kita ini beramal, maka dikatakan oleh setan, habis kamu nanti.
habis duit kamu nanti. Kalau begini terus kamu habis kamu ini. Miskin nanti kamu, fakir kamu nanti. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Tapi Allah tidak. Allah bilang, "Oh enggak usah khawatir. Kalau kamu berbuat untuk saya, nanti saya berbuat untuk kamu. Semakin kamu berbuat banyak, aku semakin banyak berbuat untuk kamu." Setan bilang, "Oh enggak." Nah, ini kita di sini beriman sama setan, beriman sama Allah. Tanpa terasa kadang kita menjadi hambanya setan, menyembah setan 60 tahun. Nah, ternyata belum menyembah Allah. Setan itu lembut sekali. Kadang kita ini telah perasaannya nyembah Allah, ternyata nyembah setan. Kita ini berlindung kepada Allah dari godaannya setan. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Disebutkan dalam riwayat kalau orang baca kalimat itu 3 kali di pagi hari, maka setan bilang, dah orang ini enggak bisa saya sesatkan. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Setan, orang ini gak bisa saya sesatkan. Maka kata Anwarul Zaziran, kalau ada amalan dari Kanjeng Nabi, kita harus mementingkannya, melebihi kita mementingkannya terhadap pentingnya dunia. Kalau kita ini diajak amalan tidak semangat, diajak zikir ngantuk, kalau suruh ngitung duit semangat, nah itu kita bisa ngitung diri kita. Jadi kata Al-Imam Ibn Athaillah, man arada ay ya'rifa manzilatahu indallah falya'lam manzilatallah fi qalbi. Kalau orang pengen tahu sejauh mana kedudukan dirinya di sisi Allah, harganya di sisi Allah, falya'lam manzilatallah fi qalbihi. Caranya mudah. Bagaimana sikap hatinya dengan perintah-perintah Allah. Kalau datang panggilan azan atau datang kebaikan, semangat tak? Kalau semangat berarti mulia. Kalau tidak, berarti kita ini kemuliaannya itu sedikit. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita berusaha bagaimana hari-hari dalam kebaikan ini, kebaikan. Faida faragta fansab, selepas mengerjakan amal baik, maka amal baik berikutnya, terus begitu lagi dan lagi sampai tiada lagi, sampai tiada lagi. Kesempatan diberikan, syukuri, digunakan. Bisa menggunakan, syukuri lagi. Terus istiqomah. Pada akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Waktunya dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Irji'i, pulanglah kamu, ila rabbiki, menghadap Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, Tuhanmu itu senang dan kamu nanti akan senang. Israel yang jemput kita, Masya Allah, senang. Maka al-mautu tuhfatul mu'min, kematian itu adalah bingkisan kado untuk orang beriman, di mana di balik kematian itu ada kesenangan, kuburannya jadi taman surga, bahagia. Mudah-mudahan termasuk kita minta kepada Allah bagaimana menjadi orang baik,
orang yang taat, orang yang diberi hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita sholat mengucap ke ihdinas siratal mustaqim itu dirasa-rasain di hati. Jangan hanya ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami yang kepada jalan yang lurus. Kalau Allah sudah menunjukkan, maka may yahdihillah fala mudilla. Kalau orang sudah diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa tersesat. Wa may yudlilhu fala hadiya. Tapi kalau orang disesatkan oleh Allah, Allah menyesatkan dia, siapa yang bisa memberikan hidayah? Maka nikmat hidayah ini kita rawat. Kita sekarang jadi orang ahli masjid, nikmat hidayah. Kita renungin masa sebelum kita, mungkin kita kencing berdiri, sentil-sentil masuk lagi, ya, tidak cebok, makan pakai tangan kiri, tidak kenal agama, lalu oleh Allah diberi kemuliaan agama. Maka rasain sebagaimana rasanya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma talabna al-izzata bidunihi adallallah. Nahnu qaumun, saya adalah kaum a'azzanallahu bil Islam, yang mana Allah memuliakan saya dengan Islam. Famahma talabna al-izzah, umpama saya mencari kemuliaan di luar Islam, adzallanallah, pasti Allah hinakan saya. Jadi maknanya apa? Kemuliaan itu hanya ada dalam taat. Dalam maksiat itu tidak ada kemuliaan. Orang yang menganggap dengan maksiat itu bahagia, memang rasanya aja bahagia sebentar, seperti nikmatnya orang menggaruk kudik, grek enak, tambah lezat, terus tambah kencang, tambah nikmat. Setelah berhenti ditengok bonyok, akhirnya diamputasi gara-gara nikmatnya garuk kudik sebentar. Maksiat itu memang nikmat, tapi nikmatnya seperti garuk kudik tadi. Di situ sakit selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, disinilah kita menjaga hubungan, bagaimana agama abadi dalam diri kita. Kita hadir markas, ini bentuk-bentuk menjaga agama kita. Kalau kita ini ada di dalam makomi, kita hadir markas, duduk mendengarkan nasihat-nasihat agama seperti ini, menyirami hati kita. Alaikum bimujalasatil ulama wal hukama, selalu kamu berkumpul duduk di majelis ilmu, majelisnya para ulama, majelis bayan, majelis bicara akhirat. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Allah menghidupkan hati yang mati dengan siraman rohani. Di mana ada majelis kebaikan, di situ ada kita. Di kampung-kampung kita ada majelis ustaz-ustaz buat pengajian, duduk di situ. Kata Al-Imam Al-Ghazali, jangan kamu pernah absen dalam kebaikan. Maknanya setiap ada kebaikan, di situ ada kita. Nggak pernah absen. Sholat berjamaah ada terus. Kebaikan semua ada terus, nggak pernah absen. Kalau kamu mau absen, kata Imam Ghazali, dalam keburukan. Kalau keburukan jangan sampai ada kamu di situ. Nah, ini silah hati kita hadirin. Masya Allah, modalnya hidup. Kalau sudah mati tidak bisa duduk di sini lagi, nggak bisa apa-apa lagi. Jadi modal hidup ini mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ingat, sesungguhnya barang yang ditawarkan Allah kepada orang yang hidup, itu benda yang ditawarkan Allah kepada orang hidup, itu benda mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, yaitu surga.
Kita ini sedang hidup ini ditawarkan terus setiap saat, ditawarkan i'tikaf. Nah, itu surga itu. Ditawarkan sholat berjamaah, ditawarkan zikir, ditawarkan terus ini, bisikan terus ini ada ini. Ditawarkan perang terus kanan kiri ini. Ikut kanan apa ikut kiri? Kalau ikut kiri nyembah setan lagi. Jadi tawarkan i'tikaf, tawarkan tahajud, terus selalu ada bisikan-bisikan. Maka mayya'shu an dzikrir rahman laqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Jadi ada qarin dalam diri manusia ini, ada qarinnya dua yang membawa bisikan kanan itu malaikat, bisikan kiri itu setan. Oh, yang baik-baik itu jangan pernah ditolak. Ini bisikan kanan, bisikan malaikat. Kerjakan, tawaran ke surga terus itu. Masya Allah. Kata Al-Marhum Syaikhul, 1 detik bisa membeli surga, bisa ditukarkan surga yang kecilnya paling kecil 10 kali lipat dunia. Amalan untuk 1 detik menyebut Allah. Nah, itu. Jadi kita ini punya peluang banyak, cuman kalau peluang ini tidak kita gunakan, maka kita menjadi orang lalai, ngobrol sambil ngopi, sambil ngerokok, rumpi, tiba-tiba sudah jam 3, main HP tatet, oh ternyata sudah subuh, nggak sempat tahajud, nggak sempat, aduh, setannya ketawa, kitanya Masya Allah nggak terasa. Ala inna sil'atallahil jannah, ingat barang yang ditawarkan Allah itu surga. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih, bergembiralah kamu dengan transaksimu dengan Allah. Kalau bisa mengerjakan kebaikan suruh bergembira, karena di saat itu kita sedang bertransaksi. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dihargai amalnya diri kita, amalnya harta kita, amal seluruh amal dihargai dengan surga. Fastabshiru, bergembiralah kalian semua, bi bai'ikumul ladzi bay'tum bi, dengan transaksi jual belimu dengan Allah. Maksudnya dengan amalan kebaikan suruh bergembira. Fa bidzalika falyafrahu. Makna fabidalika itu bukan sekedar satu kebaikan, termasuk dengan lahirnya Nabi kita bergembira, termasuk kita bisa bangun malam tahajud, falyafrahu, bergembira, termasuk mata kok bisa nengok kebaikan orang, falyafrahu, telinga bisa mendengar kebaikan, falyafrahu, mulut bisa bicara yang baik, falyafrahu. Kok mulut ternyata ghibah, fitnah, Masya Allah, perlu sesali, perlu menyesali. Kaki kok bisa melangkah, falyafrahu, kebaikan. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Yang digembirakan itu berupa amal kebaikan itu lebih berharga dibanding dunianya orang yang dikumpulkan. Masya Allah. Nyebut Allah sekali itu lebih berharga dibanding dunianya orang dunia yang dikumpulkan. Subhanallah a'zamu min Uhud, alhamdulillah a'zamu min Uhud, Allahu akbar a'zamu min Uhud, wa la ilaha illallah a'zamu min Uhud, wa la hawla wa la quwwata illa billah a'zamu min Uhud, wa la ilaha illallah misla dzalik. Nabi mengatakan subhanallah lebih besar dari gunung Uhud, alhamdulillah lebih besar dari Uhud, Allahu akbar lebih besar dari Uhud. La haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah. Itu kalimat-kalimat itu, kalimat kebaikan dan sejarah segala kebaikan itu lebih besar daripada apa yang kita pandang di dunia ini. Maka jadilah orang cerdas. Orang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, lalu kemudian bisa beramal
amal yang bermanfaat sesudah mati. Jadi kalau ada orang bisa taat sama Allah, bisa mengerjakan amalan perbuatan yang bermanfaat di kubur, ini orang cerdas. Tapi kalau orang tidak bisa mengerjakan amal yang bermanfaat di kubur, justru malah mengerjakan amal yang menyengsarakan di kubur, ini orang celaka, orang yang bodoh. Hadirin yang muliakan ya Allah, mudah-mudahan hidayah yang diberikan Allah kepada kita hidayah yang kekal. Iman yang diberikan kepada kita oleh Allah, iman yang kekal. Segala macam-macam kebaikan yang diberikan ini bukan sekedar muqaddimah, ditawarkan suruh icip di dunia lalu kemudian berakhir dengan naudzubillah min dzalik. Kita minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Minta kepada Allah jangan sampai hati kita ini diselewengkan selepas diberi petunjuk. Maka kita terus tak henti-hentinya al-khawfu war-raja', takut harap, takut harap, takut harap, sehingga amal kita selalu stabil. Maka perlu latihan. Jadi keluar 4 bulan, 40 hari dan seterusnya. Inilah latihan agar kita punya amalan yang sudah ada latihan selama 40 hari, menjaga sholat 5 waktu berjamaah di tempat adzan berkumandang, kemudian wafsi, amalan-amalan selama 40 hari dijaga di rumah. Sudah kemudian tidak terjaga lagi, keluar lagi, terus begitu manusia itu begitu. Dicas lagi, latihan lagi. Insyaallah 4 bulan insyaallah. Silakan yang mau keluar di jalan Allah 4 bulan negeri jauh, India, Pakistan, Bangladesh. 4 bulan negeri jauh. Ya, silakan. 4 bulan negara jauh yang sudah lolos paspor kemarin Pak, masing-masing halakoh target 1 jamaah IPB negara jauh, boleh Pak? Boleh Pak, silakan menuju tim taskil. Monggo Bapak Supat negara 1 jamaah. Bapak Supat 1 jamaah. Sekayu. Jalan kaki kemarin saya. Jalan kaki Sekayu, silakan. Semua niat insyaallah Pak ya. Subhanallah berarti subhanallah berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.